Perkenalkan, nama saya Inyoman Putra Astawa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2023. Saat ini saya sedang menjalani PPL di SMA Negeri 1 Kota Utara. Dan berikut video PPL saya yang kedua dengan materi kebugaran jasmani. Halo, selamat pagi semua. Pada asana Pangandaри Om Swastiastu. Baik, selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana semua dalam keadaan sehat? Semua bugar ya? Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, seperti biasa kita harus awali dengan doa. Silakan Cia, pimpin ke depan untuk berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Cia. Silakan duduk anak-anak. Baik anak, saya akan panggil satu persatu melakukan presensi. Yang saya panggil silakan angkat tangannya. Ya. Yang pertama Putu Mauricia. Hadir. Ya. Selanjutnya Puspa Pratiwi. Izin pulang kampung. Sahra Hermizal. Ya. Dudek Febriana. Hadir. Angga Satria. Putu Dananjaya. Ayu Rai. Rifa Melani. Agus Budi Artawan. Gusti Ayu Ngurah Sindi. Andrew Pradela. Adelia Puspitasari. Rafa. Jesse Pratiwi. Hadir. Cahya Dewi Maharani. Hadir. Ketut Janantara. Dharma Suta. Tidak ada keterangan? Dari kapan ini tidak sekolah? Kemarin? Dari kemarin ya. Selanjutnya Jessica Deborah. Aditya Kusuma. Dispen latihan, Pak. Oh, dispen ya. Baik. Gusti Ayu Komang Trisna. Izin. Mila Dwi Fani. Dispen latihan, Pak. Oh ya, dispen. Ida Ayu Ketudiah. Hadir. Lisna Pratiwi. Pande Made Yudhistira. Dwi Anugrah. Hadir. Foni. Hadir. Dewi Damayanti. Hadir. Dede Fandi. Apa, Pak? Ada keterangan? Tidak ada keterangan. Coba nanti dihubungi ya. Selanjutnya Dharma Wida Putra. Wah, bagus ya, sudah rajin sekarang ya. Beberapa kali tidak sekolah ini ya. Selanjutnya nih Komang Cynthia. Yang terakhir Putu Ratu Hari Trisna. Izin ada acara keluarga. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang hadir hari ini 24 anak. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Baik, kita akan lanjutkan anak-anak. Jadi, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Saya minta tolong Rafa, silakan ke depan untuk memimpin rekan-rekannya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik, sebelumnya teman-teman, saya mau berdiri untuk menyanyikan. Baik, kita akan mulai dalam hitungan 3. 1, 2, 3.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih Rafa, silakan kembali duduk. Baik, saya mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat dengan yel-yel PJOK? Oke, kita akan coba yel-yel PJOK. PJOK, buka bersama hak semua. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Bagus sekali. Ya, jadi saya rasa tadi apakah lemas nih semua begitu yel, ternyata semua bersemangat. Terima kasih banyak. Baik, sebelum saya lanjutkan, nah sekarang coba dicek, ya saya mau kalian mengecek kesiapan diri kalian. Coba dicek apakah seragamnya semua sudah lengkap dan rapi, ya. Pastikan, ingat dengan seragam olahraga juga tidak ada yang tidak. Kalau memang tidak ada seragam olahraga karena masih di laundry, silakan konfirmasi sehari sebelumnya. Seperti apa yang sudah kita sepakati. Ya, sudah. Lalu yang piket hari ini bagaimana, sudah menjalankan tugasnya? Sudah. Ya, jadi ingat tugasnya untuk menjaga ruangan kelas tetap bersih. Ya, ini rumah kedua kalian. Jadi selain rumah, ini juga rumah kedua kalian. Baik, saya mau bertanya. Jadi ada yang masih ingat apa materi kita sebelumnya? Apa materi kita sebelumnya? Sepak bola. Ya, jadi materi sepak bola dengan membuat formasi pola penyerangan dan pertahanan. Kita sudah jalanin itu dan sekarang kita akan masuk ke materi yang terbaru, yaitu tentang kebugaran jasmani. Ya, tentang kebugaran jasmani. Materi ini sudah pernah kalian dapat di kelas 10 dan kelas 11. Ya, ini pengulangan kembali tentang materi kebugaran jasmani. Ada yang masih ingat apa itu bugar? Ya, silakan. Jadi seingat saya bugar itu adalah suatu kondisi di mana kita tidak merasa lelah walaupun sudah melakukan berbagai aktivitas ataupun kegiatan. Ya. Ada punya mungkin opini yang berbeda? Silakan. Atau pendapat yang berbeda? Tidak, sama? Ya. Bagus ya, tepat sekali jawabannya. Jadi apa itu bugar sudah tadi dijawab oleh teman kalian. Baik, tadi sudah dijelaskan apa itu bugar. Nah, sekarang saya akan bertanya, ada nggak yang bisa menjelaskan tentang materi kebugaran jasmani atau apa itu kebugaran jasmani? Silakan. Ada yang bisa? Silakan tangan. Ya, Cia, silakan. Menurut saya, kebugaran jasmani itu adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari. Ya, bagus sekali ya. Dua jawaban yang bagus sekali. Silakan applause dulu teman-temannya. Ya. Dengan jawaban-jawaban tadi, berarti saya rasa materi yang sudah kalian dapat di kelas 10 dan kelas 11 sudah lumayan kalian kuasai. Baik, walaupun ini materi pengulangan, sesaat lagi saya akan memberikan kalian pretest, ya, memberikan kalian pretest. Jadi mengetahui seberapa banyak sih kalian masih mengingat materi tentang kebugaran jasmani ini. Baik, silakan sekarang dicek di WA grup kalian, ya, grup PJOK. Silakan dicek. Saya sudah kirimkan pretest dan silakan langsung dikerjakan. Tidak banyak, bisa langsung mulai dikerjakan, ya. Silakan.
Baik, saya lanjutkan di sini tentang program kebugaran jasmani terkait kesehatan. Yang pertama tentunya peningkatan daya tahan jantung dan paru-paru, ya, yang tentunya berhubungan dengan kardiovaskular, jantung paru-paru. Selanjutnya mengenai program kebugaran jasmani terkait kesehatan. Yang pertama, peningkatan daya tahan jantung dan paru-paru. Tentunya berhubungan dengan kardiovaskular. Di sana sudah dijelaskan tentang contoh latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan kardiovaskular. Antara lain, yang pertama, saya jelaskan tentang fartlek. Ya, fartlek adalah latihan yang meningkatkan tentang daya tahan. Ya, contohnya lari fartlek. Ya, latihan ini berbeda dengan latihan yang membutuhkan catatan waktu. Karena ini fokusnya adalah daya tahan. Oke. Yang kedua, sudah semua mengetahui tentang jogging? Saya yakin semua. Ini yang paling umum tentang jogging, ya. Kalian bisa lakukan sehari-hari, tidak mesti ke gym. Ya. Lalu yang selanjutnya, baik, saya akan bertanya. Yang selanjutnya, ada yang mengetahui tentang sirkuit training? Coba angkat tangan, siapa yang tahu? Ya, silakan Duda. Jadi sirkuit training itu jenis program yang dimana berinterval dan menggabungkan jenis program aerobik dan juga menggabungkan manfaat dari kelenturan dan kekuatan tubuh. Ya, bagus sekali jawabannya. Kasih aplaus dulu teman-teman. Jawaban dari Duda bagus sekali tentang sirkuit training. Selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan tentang interval training? Ya, silakan Cahya Dewi dulu. Jadi interval training itu adalah gerakan olahraga yang dimulai dengan intensitas waktu yang tinggi, lalu disusul dengan intensitas waktu yang lebih rendah. Ya, bagus sekali, lengkap sekali. Aplaus dulu tuh jawabannya dari. Ya, di sana sudah dijelaskan semua tentang latihan peningkatan daya tahan. Baik, kita akan lanjutkan. Berikut salah satu contoh latihan sirkuit training. Silakan kalian simak. Ya, dari latihan sirkuit training ini sudah ada videonya. Mungkin kalian sudah dapat menonton juga karena sudah saya share di Google Classroom. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu peningkatan kekuatan dan massa otot. Di sana dijelaskan tentang bagaimana sih kondisi fisik yang paling mendasar dan sangat diperlukan untuk mencapai prestasi olahraga. Salah satunya tentunya dengan peningkatan latihan kekuatan otot. Ya, di sana juga dijelaskan tentang program latihan beban. Ada latihan leg press. Ada yang bisa menjelaskan apa itu latihan leg press? Di sana juga sudah dijelaskan contoh program latihan beban, ya, dengan menggunakan barbel. Ya, ini latihan yang biasanya digunakan di gym, ya, atau pusat kebugaran. Nomor 1 itu leg press. Leg press melatih otot apa? Kaki. Otot kaki. Kalau chest press? Dada. Ada pull over, ada step up. Lalu squat melatih otot apa? Ya, paha, kaki, ya, paha dan kaki itu berhubungan, ya. Lalu ada latihan yang kanan itu bicep. Ada yang tahu bicep itu apa? Ya, lengan, otot tangan. Bagus sekali. Dan latihan kekuatan otot dengan menggunakan beban tubuh sendiri. Ya, ini juga bisa dilakukan di rumah, tidak mesti ke tempat gym. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang ketiga, peningkatan kelenturan. Ya, kalian rutin ini melakukannya, yaitu ada peregangan dinamis dan peregangan statis. Hampir setiap minggu kita lakukan ini. Ya,
Baik, juga dilakukan bisa di rumah saat baru bangun tidur. Ya, paham ini ya tentang peregangan ini, paham ya? Ya, sudah dari tingkat SD kalian dapat. Saya lanjut. Bagaimana sih caranya supaya metabolisme aktif? Ya, terutama di otot. Dan bagaimana juga yang kurang aktif, terutama lemak. Tentunya kita semua ingin membakar lemak. Ya, apalagi lemak-lemak jahat. Ini faktor yang berhubungan dengan indeks massa tubuh. Di sana ada pola makan, aktivitas fisik, usia, genetik, dan jenis kelamin. Dari apa yang saya jelaskan tadi, saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan. Ya, baik. Dia dulu. Baik Pak, di sini saya ingin bertanya, apakah ada dalam satu latihan itu bisa nggak melatih beberapa bagian otot? Misalnya satu latihan itu langsung latih otot kaki atau tangan secara berbarengan. Bagus, pertanyaan yang bagus. Langsung saya jawab ya. Jadi bisa nggak Pak dalam satu latihan melatih beberapa bagian otot? Ya, tentu jawabannya bisa. Kita ambil contoh. Misalkan kita pergi ke gym atau enggak deh di rumah, workout di rumah. Jadi kita melatih otot dada dengan latihan push up. Otot apa saja yang terlatih? Ya, tentunya yang pertama otot dada. Ya, otot dada. Selain otot dada, otot tangan atau tricep. Ada yang mana bagian tricep? Ada yang tahu? Ya, tricep. Ya, kalau ini tricep, yang ini bicep. Ya, jadi otot tricep ikut terlatih. Ya, jika melakukan latihan push up, ya saat melatih otot chest. Jadi dalam satu latihan bisa melatih dua sekaligus otot. Ya, bagus sekali pertanyaan. Aplaus dulu untuk ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan angkat tangan. Baik, silakan Danan dulu. Baik, izin bertanya Pak. Selain olahraga itu sendiri, apa saja faktor lain yang menunjang dari kebugaran? Terima kasih. Ya, terima kasih Danan. Jadi pertanyaan dari Danan adalah selain olahraga, apa saja sih yang menunjang untuk kebugaran? Tadi yang pertama adalah olahraga. Olahraganya sudah bagus. Ya, di olahraga sudah bagus. Tentu yang kedua tadi saya jelaskan tentang makanan yang bergizi, asupan gizi yang bagus. Jadi setelah olahraga harus ada asupan gizi. Yang ketiga, yang paling penting adalah tentang pola istirahat. Pulang dari olahraga, dari gym, kalau Danan pakai misalkan untuk main game sampai pagi, tidak akan ada perkembangan dalam latihan atau ototnya. Ya, tidak berkembang. Karena saat berolahraga, otot itu dirusak. Ya, tapi saat kita istirahat atau tidur, otot itu bertumbuh. Jadi, 3 faktor penting. Latihan, makanan yang bergizi, dan tentunya istirahat yang cukup. Ya, itu. Dan yang keempat adalah faktor mengelola stres. Jangan sampai stres. Ya, umur-umur segini stres atau tidak? Ya, apa yang distresin tugas? Ya, pacar? Ya, jangan stres. Kalian harus bisa mengelola stres. Jadi 4 faktor penting kalau kalian mau bugar. Apalagi anak-anak yang mau menumbuhkan massa otot. Ya. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Aplaus lagi untuk Danan, ya. Baik, saya berikan 1 pertanyaan lagi. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, Zahra dulu. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah program latihan yang sama itu bisa dilakukan tiap hari? Itu saja? Iya. Ya. Baik, jadi pertanyaan dari Sarah, apakah bisa program yang sama dilakukan setiap hari? Bisa saja, ya bisa saja. Tapi ada tapinya di sini. Kalau otot yang dilatih atau program yang dilatih atau kalian lakukan sama setiap hari, tentunya akan mengalami kelelahan otot yang dilatih. Contoh, misalkan saya setiap hari melakukan latihan kaki di gym. Apakah bagus? Pinginnya sih otot kakinya berotot, bagus, kuat. Tapi apakah hasilnya maksimal? Tentu tidak. Ya, karena
Sekali lagi saya ulang seperti pertanyaan Danan tadi, otot perlu istirahat. Tidak hanya dilatih dipaksa kerja keras, tapi tidak ada istirahat. Ya, kalau sudah dilatih harus ada istirahat, harus ada makanan yang bergizi, tentu hasilnya akan lebih bagus daripada hanya dilatih, tidak memikirkan faktor yang lain, ujung-ujungnya cedera. Jadi bisa saja, tapi tidak disarankan. Ya, supaya menghindari dari adanya cedera. Baik ya, itu tadi pertanyaan. Sekali lagi applause untuk Sarah, pertanyaan bagus sekali. Baik, kemarin malam saya sudah bagikan kelompok belajar. Apa semua sudah melihat kelompoknya? Baik, jika sudah, silakan sekarang membentuk kelompok belajar sesuai dengan yang sudah saya berikan di WA group. Silakan bangun, cari kelompoknya masing-masing ya. Baik, kelompoknya sudah terbagi. Jadi saya akan berikan tugas yang kalian akan kerjakan bersama-sama kelompok. Jadi kalian bisa baca di papan, ya. Jadi rancanglah salah satu program latihan kebugaran jasmani. Ya, misalnya melatih otot dada, melatih otot kaki, melatih otot perut. Hasil rancangan kalian nanti dipresentasikan ya dan dipraktekkan di depan teman-teman kalian semua. Baik, sebentar dulu. Ada dulu pertanyaan, silakan angkat tangan. Ya, Dewi. Dan bertanya Pak, untuk yang presentasi itu apa dia ikut praktek Pak atau yang praktek nggak ikut presentasi? Baik, pertanyaan apakah yang presentasi ikut praktek atau tidak? Saya serahkan ke kalian. Ya, saya bebaskan. Jadi kalau yang presentasi mau ikut bergerak, boleh. Tapi kalau misalkan yang presentasi hanya menjelaskan, boleh. Kreasi kalian, silakan dirancang sedemikian rupa untuk tampilan yang terbaik. Jadi poin utama yang saya nilai adalah bagaimana kalian merancang program latihan apa saja, sudah tepat atau tidak. Itu yang saya akan nilai. Ada lagi pertanyaan, silakan kanan. Ya, silakan siap. Untuk latihannya, misalkan ada maksimal atau minimal. Misalkan satu latihan, kelompoknya Cia melatih otot dada, hanya dilakukan satu set boleh. Kalau minimal satu set, misalkan melakukan push up dilakukan 40 detik dengan istirahat 15 detik, baru dilanjutkan gerakan kedua atau mungkin repetisi kedua. Ya, bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Tidak? Jika tidak, tugas ini kita akan praktekkan atau presentasikan minggu depan, dan nanti kita akan coba dulu dan melatih dan mencoba mempraktekkan beberapa latihan di aula. Bisa dipahami semua? Bisa. Jika bisa, silakan sekarang dirembukkan dulu. Setelah itu kita bersama-sama menuju ke aula. Ayo silakan bikin barisan 5 bersab. Silakan ketua kelas. Atau 3 bersab ya, boleh. Tiga bersab, ayo yang putra. Yuk, siapkan. Siap, gerak. Lancar depan, gerak. Tegak, gerak. Baik,
kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan mencoba beberapa gerakan kebugaran, ya. Dari melatih otot dada, otot perut sampai dengan otot kaki. Baik, sebelum itu kita melakukan pemanasan dipimpin oleh ketua kelas, semuanya mengikuti dengan baik. Ya, kita akan mulai dari pemanasan yang statis, ya. Silakan dorong, ini dulu, tentangan tangan dulu, samping ya. Nah, samping ke belakang. Silakan ke belakang juga rentangkan. Ya, silakan menghadap ke depan kembali. Baik, silakan dorong dari kepala, hitung dari Cia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bawah, silakan lanjut hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toleh kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toleh kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dorong ke atas, posisi menjinjit. Bungkukkan badan, dorong ke depan. Dorong ke bawah, masih bungkukkan badan. Iya, masih sama, tangan diambil yang kanan terlebih dahulu. Silakan lihat ketua kelas saja. Lanjut menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kanan. Selanjutnya yang menghitung tadi siapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Tarik tangan kanan. Jari-jari ditarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang lanjut ke kaki. Silakan diangkat ke depan. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilipat ke dalam. Ke dalam dulu. Diperhatikan ya. Ayo ketua kelas hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. Ayo lanjut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ganti kaki kiri. Diangkat ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Dilipat ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilipat ke belakang. Ya. Bagus. Buka lebar. Buka lebar, 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 lebar. Silakan dipegang kedua pergelangan kaki. Silakan selanjutnya menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, cium lutut kanan, masih gerakan buka lebar. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, dorong ke depan. Ambil sejauh yang kalian bisa. Dorong ke depan. Ya, ambil sejauh yang kalian bisa. Ayo, lanjut hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan berdiri. Baik anak-anak, itu tadi pemanasan statis. Sekarang kita masuk ke pemanasan dinamis. Kedua tangan di pinggang. Kepala ke bawah 2 kali, ke atas 2 kali. Saya contohkan menghitung. Siap.
Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang toleh kiri 2 kali, kanan 2 kali. Ketua kelas yang menghitung, siap? Mulai. Iya. Selanjutnya tangan di depan dada, gerakan dengan menjinjit. Siap? Dari sana dulu hitung. Mulai. Iya, berbentuk huruf S, tangan kanan di atas, pinggulnya ikut bergerak. Siap? Mulai. Iya, sekarang tangannya diputar ke depan seperti baling-baling 8 kali, ke belakang 8 kali. Siap ya? Jangan terburu-buru, siap? Mulai. Iya, bagus, terima kasih. Selanjutnya kita tangan di pinggang kembali, ya. Pinggang diputar ke kiri terlebih dahulu, ya. Pinggang diputar ke kiri terlebih dahulu. Siap? Bersama-sama. Siap? Mulai. Ayo, guys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, putar balik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus, sekarang di lutut, hampir sama. Ya, diputar ke kanan 8 kali, ke kiri 8 kali. Siap, bersama-sama. Yang selanjutnya menghitung, mulai. Putar balik. Ya, dikurangi bercanda dulu. Baik, kita sudah melakukan pemanasan statis dan dinamis. Sekarang kita akan mencoba beberapa bentuk latihan yang nantinya kalian akan tuangkan ke tugas yang sudah saya berikan tadi di kelas. Baik ya, sekarang kita akan mulai dari latihan kardiovaskular. Kardiovaskular, melatih otot apa tadi? Jantung, daya tahan. Ya, kita akan mencoba dengan latihan jumping jack. Ya, dengan latihan jumping jack. Jadi dilakukan selama 40 detik. Nanti saya kasih aba-aba dengan peluit. Ya, setelah 40 detik istirahat 15 sampai 20 detik. Baik ya, siap ya? Jumping jack. Siap. Ya, fokus sambil atur nafas. Sambil atur nafas. Ya. Kalau lelah, gerakannya yang penting stabil. Ya, stabil, bagus. Baru 30 detik. 10 detik lagi. Oke, stop, istirahat 15 detik sampai 20 detik, atur nafas. Baik anak-anak, itu tadi yang pertama seperti sudah yang sempat kita bahas, melatih kardiovaskular atau daya tahan. Masih banyak lagi. Ya, saya contohkan satu. Nanti kalian bisa gali kembali, cari kembali di YouTube ya mengenai pola-pola latihan. Nah, sekarang kita bentuk latihan yang kedua adalah melatih otot kaki. Kita akan melakukan squat. Ya, melakukan squat. Bisa diperhatikan.
squat ini kalau di gym ya atau di pusat kebugaran biasanya melatih dengan beban, tapi bisa juga dilakukan tanpa beban. Ya, saya contohkan. Jadi kaki dibuka lebar, ya atau selebar bahu kalian, ya. Lalu kalian turun setengah, ya. Turun, naik. Turun, naik. Turun, naik. Saya ulang sekali lagi, ya. 1, 2, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ya, masih sama dilakukan selama 40 detik dan 20 detik istirahat. Ya, aba-aba dari fluid silakan bersiap. Squat 40 detik, siap. Ya, jangan terburu-buru. Didorong dengan, rasakan mendorong dengan telapak kaki. Ya, baru 10 detik. Buka lebar lagi. Ya, bagus. Ya, jangan terlalu turun, setengah saja, Gus Budi. Ya, bagus. Bagus. Sudah 30 detik. Ya, ke nafas. Oke, silakan atur nafas sambil istirahat. Atur nafas. Baik, itu tadi bentuk latihan kaki ya, untuk melatih otot kaki. Masih banyak lagi, tapi kita sudah coba salah satu. Selanjutnya, perhatikan, kita akan melatih otot dada atau otot chest. Bentuk latihannya kita akan melakukan push up. Silakan ambil posisi push up dulu, ya. Silakan menghadap serong ke sini. Agak serong ke sini posisinya, ya. Silakan ambil posisi push up. Yang belum bisa, silakan boleh lutut menyentuh atau di lantai, ya. Yang sudah bisa silakan langsung lakukan, ya. Tapi yang belum bisa, silakan lutut, ya, tangan selebar bahu, ya, baru turun, dorong. Ingat, mendorong dengan tangan, ya, mendorong dengan tangan. Masih sama, kita akan melakukan 40 detik dan rest 20 detik. Baik ya, aba-abanya dengan fluid, siap. Yuk. Ya, tak usah terburu-buru. Ya, atur nafas. Kalau tidak kuat, boleh jeda dulu, pakai jeda. Diperhatikan turunnya. 25 detik. Oke, boleh duduk. Silakan duduk dulu. Duduk dulu. Luruskan kaki, sambil luruskan kaki, menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Kenapa dia? Aman? Bisa? Yo ya. Atur nafas ya. Baik, perhatikan dulu. Tadi saya sudah sempat jelaskan bahwa melatih otot chest ini, otot apa ikut terlatih? Tricep. Ya, jadi ini tadi bentuk pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kalian, Pak. Apakah dalam satu latihan bisa melatih beberapa otot? Ini salah satu bentukannya. Jadi, melatih push up, melatih otot chest, dan otot tricep. Ya, jadi 2 otot sudah terlatih. Baik ya, silakan sekarang luruskan posisi kakinya, menghadap serong lagi ke sini. Dia boleh sambil diam ya, nggak apa-apa. Kalau emang tidak kuat, boleh diam. Selanjutnya kita akan melatih otot perut. Ya,
Metode latihannya atau latihannya yaitu dengan melakukan flank. Ya, bisa diperhatikan dulu, ya. Di posisi tangan, ya, boleh diangkat, perut dikunci dan otot bokong juga dikunci. Ya, dilakukan selama 40 detik. Ya, siap? Silakan ambil posisi flank. Masih sama aba-aba dari peluit. Posisi agak serong, Jessica. Siap. Yang tidak kuat boleh pakai jeda, turun saja, habis itu lanjutkan lagi, tidak apa-apa. Ya. Siap. Yuk. Bokongnya jangan terlalu tinggi. Kalau bisa bahu yang lebih tinggi daripada bokong. Otot perut dikunci. Bokong juga dikunci. Angkat ya. 18 detik. Ya, boleh turun, nggak apa-apa. Angkat lagi, kasih jeda 1-2 detik. Tidak masalah. Kalau yang tidak kuat, tapi kalau yang kuat boleh terus dilanjutkan. 35, 36, 37, 38, 39. Oke, silakan duduk. Baik, silakan duduk, luruskan kaki sambil mengatur nafas. Baik ya. Itu tadi kita sudah praktekkan beberapa model atau latihan yang kalian bisa tuangkan nanti di rancangan tugas kelompok yang kalian akan kerjakan. Ya, silakan dipilih, masih banyak lagi. Ya, boleh cari referensinya di YouTube. Ya, yang penting kalau bisa hanya menggunakan beban yaitu dengan tubuh kita sendiri. Biar tidak perlu pusing lagi mencari dumbbell atau barbel. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke. Baik anak, sambil duduk silakan yang habis pemanasan atau melakukan gerakan kebugaran luruskan kakinya dulu, semua luruskan. Posisi serong ya, jangan ditekuk kakinya. Baik ya, sambil duduk, setelah ini silakan kalian mencari kelompok yang sudah tadi dibagikan ya. Kemarin juga saya sudah share nama kelompoknya yang tadi sudah kalian lakukan di kelas. Silakan berdiskusi mengenai rancangan pola latihan yang kalian akan praktekkan ya, dan nanti presentasikan di depan teman-teman. Baik ya. Jika sudah, silakan sekarang bangun dan membentuk kelompok. Silakan. Langsung cari kelompoknya masing-masing. Boleh sambil dicoba geraknya. Lanjut jeda, tapi pakai jeda. Pakai jeda misalnya kayak tadi push up, diam di bawah diam, bisa lagi lanjut. Ya. Yang sebenarnya yang dinilai itu kan
Bagaimana kalian merancang sebenarnya? Merancang program latihan? Ya, yang penting sebenarnya kalian merancang, bukan bagaimana kalian bisa melakukan sebenarnya. Rancangan. Ya. Udah, ini mau apa? Boleh, silakan. Dia chest kayak latih otot dada. Kalian apa? Berarti kombinasi squat. Squat satu. Yang kedua calf. Hampir kombinasi ya. Apa aja latihannya? Lanjut. Mereka juga kaki soalnya. Kalian mending otot perut. Sudah, siapa yang yakin itu ya? Kaki. Berarti kalian kardiovaskular. Jumping jack, high knee, kardiovaskular. Hah? Otot punggung. Yang kalau back up otot punggung yang dilatih. Ya. Yang gini kan? Kalau otot punggung soalnya cuma ada back up aja, harus ada pull up lagi baru bisa. Kalian maunya apa lagi? Perut, flank, sit up. Satu lagi nih, yang tadi apa kamu bilang? Bar press. Yang ini. Ya mungkin kayaknya. Nah. Kalau squat kakinya harus lebih lebar ya. Terus ke bawah. Oh boleh. Berarti ya. Boleh. Nah, lebih ke kardio. Ya, kaki emang dilatih tapi lebih ke kardiovaskular. Ini yang ambil. Kenapa sih? Ya. Boleh, nggak mesti sama kok yang lain. Cukup waktu diskusi kelompoknya. Silakan kembali membuat barisan. Ya, silakan kembali membuat barisan. Baik, diperhatikan. Jadi saya untuk hari ini saya cukupkan untuk diskusi. Jadi minggu depan kita akan presentasi dan praktekkan hasil dari kerja kelompok kalian. Baik, sekarang kita akan melakukan pendinginan terlebih dahulu. Ya, ada yang tahu apa fungsi dari pendinginan? Ya, mengembalikan suhu tubuh. Ya, tentunya juga menghindari dari cedera setelah kita melakukan latihan berat seperti tadi. Baik, silakan rentangkan tangan lagi. Ke belakang juga, atur jarak. Baik ya, silakan menghadap ke depan. Langsung dorong ke atas. Ketua kelas hitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dorong ke depan, bungkukkan badan. Ya, dorong ke bawah. Ya, tarik.
Tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Sekarang tangan, posisi tangan, tarik jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Selanjutnya boleh cari pasangan atau langsung goyangkan kaki ya. Ya, ayo silakan ke depan. Ya. Ayo menghitung sampai 8. Siapa selanjutnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke dalam. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki kiri ke depan, ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lagi ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan boleh duduk. Silakan duduk. Rentangkan kaki. Ya. Rentangkan kaki, coba buka lebar kaki. Ya, kita lakukan sekali, saya yang menghitung. Dorong ke depan, rileks ya. Buka lebar lagi, posisinya agak serong ke sini. Baik. Siap, dorong ke depan. Semampu kalian, ya, rileks. Siap, mulai yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekali lagi, masih sama. Siap. Yuk, dorong ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, silakan menghadap ke depan, luruskan kaki sambil mengatur nafas ya. Jadi saya akan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Jadi dari kelas tadi ya, saya minta tolong juga dibantu teman-temannya yang masih belum hadir atau jarang hadir ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seragam. Kalau masih ada yang melanggar, tolong lagi diingatkan ya. Seragamnya harus sama, seragam olahraga. Lalu untuk hari ini proses pembelajaran dari materi kebugaran jasmani saya rasa sudah cukup. Baik, Cia, silakan pimpin doa teman-temannya. Baik, untuk orang yang di tempat ini, doa untuk teman dan masing-masing berdoa dulu. Ya. Baik, terima kasih Cia sudah memimpin doa. Untuk hari ini saya cukupkan. Setelah ini silakan kembali ke kelas. Saya akan tutup dengan selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pada asana, tangan jari. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi semua. Bagaimana kondisinya hari ini, sehat semua? Ada yang tidak enak badan? Tidak. Baik, jika semua sudah sehat, kita harus bersyukur dan kita panjatkan syukur dengan berdoa. Silakan ketua kelas ke depan pimpin doa. Sebelum kita mulai kegiatan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mengutamakan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Cia. Baik anak-anak,
sudah dipimpin doa oleh Cia. Jadi saya akan lanjutkan dengan presensi. Jadi silakan siapa yang saya panggil silakan angkat tangan. Yang pertama, Niputu Maurisia. Putu Puspita Pratiwi. Mana Putu Puspa Pratiwi? Izin? Izin ya. Sudah lama ini izin ya. Coba ditanyakan nanti ke wali kelasnya ya. Selanjutnya Sahra Hermiza. Ya. Dudek Febriana Putra. I Gede Angga Satria. I Gusti Putu Dananjaya. Ya. Ayu Rai Prila. Hadir. Rifa Melani. Hadir. Agus Budi Artawan. I Gusti Ayu Rasili. Gede Andrew. Nimade Adelia Puspitasari. Rafa Suci. Jesse Pratiwi. Cahya Dewi Maharani. I Ketut Janantara Dharmasita. Sakit. Minggu lalu apa? Hari ini sakit ya. Selanjutnya Jessica Deborah. Made Aditya Kusuma. I Gusti Ayu Komang Trisna. Nikade Mila Divani. Dispen. Selanjutnya Ida Ayu Ketut Diah. Hadir. Lisna Pratiwi. Pande Made Yudhistira. Di Anugrah. Hadir. Foni Salsamita. Hadir. Dewi Damayanti. Hadir. Dede Fandi. Izin. Dharma Leda Putra. Ya. Nikomang Sintia Pratnya Dewi. Hadir. Ratih. Masih dispen ya. Baik. Sudah semua saya panggil? Ada yang belum? Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Saya minta salah satu anak memimpin ke depan. Minggu lalu ya, bagus. Andrew, silakan ke depan. Kita akan menyanyikan lagu 17 Agustus. Ya, teman-teman mari. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Terima kasih Andrew. Saya minta sekarang untuk yang putra terlebih dahulu, silakan berdiri saja di tempat. Ya, silakan berdiri di tempat. Nah, silakan yang bajunya masih keluar, silakan dimasukkan, dirapikan terlebih dahulu. Silakan, yang putra terlebih dahulu, ayo rapikan dulu.
Ya, sekali lagi usahakan setiap pertemuan atau setiap sekolah seragamnya rapi dan lengkap. Baik, silakan duduk yang putra. Selanjutnya yang putri silakan berdiri. Silakan dicek yang belum masuk bajunya. Ya. Mungkin rambutnya yang belum diikat juga silakan diikat. Ingat aturan di sekolah. Baik, silakan duduk. Jika sudah mengecek diri, sekarang saya mau tanya yang piket hari ini apakah sudah bekerja? Sudah menjalankan tugas ya. Jadi diingat sekali lagi piket tetap menjalankan tugas setiap harinya. Baik, kita akan kembali mengingat lagi yel-yel PJOK. Ya, semua masih ingat yel-yel PJOK? Kita akan lakukan bersama-sama. Ya, siap? PJOK juga bersama sehat semua. Ya, sekali lagi ya. Oke, saya lihat yang di belakang masih belum. Sekali lagi kita ulang ya, sekali lagi ya. Oke, bersama-sama. PJOK juga bersama sehat semua. Oke, itu dia. Baik, jadi kata-kata bugar tidak hanya di tulisan, tapi benar-benar bugar dan siap untuk pelajaran PJOK hari ini. Ya, jadi untuk tugas yang saya berikan minggu lalu merancang program latihan, apakah semua sudah siap? Sudah. Ya, kelompoknya sudah siap semua? Sudah. Baik. Sesaat lagi kita akan menuju aula, tapi sebelum presentasi seperti biasa, ingat pemanasan terlebih dahulu supaya terhindar dari cedera. Tidak ada yang cedera. Jadi pemanasan dengan serius, setelah itu baru presentasi. Ya, dari kelompok 1. Saya harap sudah dapat waktu yang cukup. Hasilnya harus lebih baik. Ya, dari kelompok 1 sampai nanti dengan kelompok yang terakhir. Baik anak, kita akan lanjutkan ke aula. Silakan kalian langsung bawa minum. Silakan, kita langsung menuju ke aula. Yuk, silakan langsung bikin barisan. Saya di sini di depan. Ya, yang lain menghadap ke sini ya. Yuk, silakan bikin barisan 3 bersab. Silakan siapkan dulu. Siap, gerak. Baca depan, gerak. Tegak, gerak. Baik, silakan rentangkan tangan. Kita akan melakukan pemanasan. Ke belakang, atur jaraknya. Baik ya, kita akan melakukan pemanasan supaya terhindar dari cedera. Baik, kita mulai dari gerakan mendorong kepala ke atas. Hitung dari Cia dulu, ketua kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah, ayo lanjut hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, toleh ke kiri. Silakan lihat ketua kelas saja sebagai contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toleh kanan. Ya, dorong ke atas posisi jinjit. Ya, dorong ke depan, bungkukkan badan. Ke bawah, bungkuk masih badannya. Ya, silakan lihat ketua kelas, tangan kanan ditarik. Ganti kiri.
Ya, tarik jari-jari yang kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, sekarang kita masuk ke pemanasan di kaki yang statis dulu. Silakan angkat ke atas kaki kanan. Siapa selanjutnya menghitung, silakan. Ya, lipat ke dalam. Ke dalam dulu. Selanjut. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan diganti kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilipat ke dalam. Ke belakang. Baik, buka lebar kedua kaki, buka lebar, lebar lagi, selebar yang kalian bisa, lebar lagi. Kalau belum, pegang kedua pergelangan kaki, silakan turun. Silakan, siapa lanjutnya menghitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cium lutut kanan. Selanjutnya. Cium lutut kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang masih buka kaki lebar, coba raih ke depan seberapa kalian bisa. Mampu, dorong ke depan, ayo badannya. Ya, yuk. Bagus, bagus. Yuk, yang selanjutnya menghitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Bangun, silakan. Baik, itu tadi pemanasan statis. Sekarang kita akan melakukan pemanasan dinamis. Seperti biasa, dari kepala dulu. Kedua tangan di pinggang. Kepala ke bawah 2 kali, ke atas 2 kali. Saya akan contohkan menghitung. Siap. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang toleh ke kiri 2 kali, ke kanan 2 kali. Silakan, Cia. Mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Baik, selanjutnya kita kedua tangan di depan dada. Silakan gerakan dengan menjinjit. 1, 2, 3, 4. Siap ya? Bersama-sama, siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berbentuk huruf S, tangan kanan di atas. Siap? Mulai. Ya, selanjutnya tangan diputar ke depan 8 kali, ke belakang 8 kali. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 2, 3, 4. Iya, tangan di depan di pinggang kembali. Pinggang sekarang diputar ke kiri dulu 8 kali, ke kanan 8 kali. Siapa selanjutnya menghitung? Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar balik. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang kaki kanan diputar
ke kanan, keluar dulu ke kanan ya, engkelnya diputar 8 kali, ke dalam 8 kali. Habis itu baru ganti yang kiri. Siap ya, yang kanan dulu. Siap, mulai. Ke dalam. Ya, ganti kaki kiri. Selanjutnya menghitung. Baik. Baik anak. Tadi sudah pemanasan statis dan dinamis. Sekarang kita akan mencoba 3 gerakan kebugaran. Ya, walaupun kalian sudah menuangkan di tugas kalian, tetap kita akan mencoba gerakan kebugaran. Gerakan kebugaran yang pertama yaitu melakukan jumping jack. Apa yang dilatih di gerakan jumping jack? Selain otot kaki juga daya tahan kardiovaskular. Ya, gerakan jumping jack silakan dilakukan selama 40 detik, aba-aba dengan fluid. Ya, setelah itu istirahat 20 detik. Saya contohkan dulu. Ya, boleh atur temponya supaya bisa stabil selama 40 detik. Siap? Dengar aba-aba? Siap? Ya, stabil. Tidak perlu terburu-buru, yang penting stabil dari awal sampai akhir. Baru 25 detik. Tiga 36, 37, 38, 39, 40. Istirahat 20 detik, atur nafas. Gerakan squat mohon dicermati terlebih dahulu. Sekali lagi, silakan Danan langsung masuk ke barisan. Ya, silakan diperhatikan, buka kaki selebar bahu kalian. Ya, dorong ke bawah, naik ke atas. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Baik ya, jangan tidak perlu terburu-buru dan jangan turun full. Baik, silakan ambil posisi squat. Siap, 40 detik masih sama. Siap. Ya, lebih lebar lagi dibuka kakinya ya. Good. Ya, bagus. Lagi lebar lagi sedikit. Ya, stop, bagus. Ya, bagus. Dorong dengan telapak kaki, rasakan mendorong dengan telapak kaki, bagus. Agak di gini kan? Nah. Nah, tapi jangan kaki gini, ke belakang dorong. Ya. 30 detik. Oke, atur nafas. Sekarang silakan duduk posisi serong ke sebelah kanan kalian. Ya, oke, ya. Setelah ini kita akan mencoba melatih otot perut. Ya, kita akan melakukan sit up. Ya. Silakan boleh cari pasangan masing-masing. Dilakukan secara bergantian. Silakan cari pasangan. Yang siap boleh gabung bertiga. Di sini sama Cindy boleh. Ya. Ya. Silakan coba ambil dengan posisinya. Satu-satu ya, gantian-gantian melakukan. Perhatikan dulu, ya, pastikan temannya dalam posisi yang tepat, ya, perhatikan,
Kalau bisa kedua tangan kalau kuat disilangkan di depan dada. Kalau tidak boleh di kepala. Coba tangannya disilang depan dada. Turunnya, beri perhatikan turunnya, turun. Oke, naik, jangan sampai full, turunnya setengah lah. Ya, naik langsung. Bagus. Ya, naik langsung. Bagus, rasakan di otot perut. Ya, bagus kanan. Oke ya. Silakan dilakukan secara bergantian. Siap? Orang pertama siap? 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 Boleh sambil mengkoreksi gerakan temannya. Jangan full tidur ya, setengah kalau bisa ditahan, dirasakan tekanan di otot perut. ...30 detik, masih ada 10 detik lagi. Oke, stop. Silakan bergantian. Ambil posisi. Siap, orang kedua. Agak lebih maju posisi duduknya. Maju sedikit. Ya, maju sedikit duduknya. Maju lagi sedikit. Ya, good. 20 detik. Tiga puluh detik. Oke, silakan duduk, luruskan kaki, silakan menghadap ke depan. Luruskan kaki, jangan ditekuk. Diperhatikan ya, sambil duduk, sambil mengatur nafas. Baik, tadi kita sudah pemanasan statis, dinamis, dan sudah mencoba beberapa gerakan kebugaran. Sekarang kita akan mulai presentasi ya dari tugas yang sudah saya berikan, yaitu merancang program latihan. Ya, sudah siap semua? Sudah siap semua? Ya, kalau sudah siap, silakan mencari kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai presentasi ya dari tugas merancang program latihan yang sudah minggu lalu saya berikan. Oleh itu, saya akan mulai dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Silakan menghadap. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai gerakan pola latihan otot dada. Sebelum kami mempresentasikan gerakan tersebut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Maurisia Delinta Anjani. Dan saya sendiri Gusti Ayung Rasindi Prami. Perkenalkan, nama saya Gede Angga Satria Mahendra. Perkenalkan, nama saya Dudek Febriana Putra.
Perkenalkan, nama saya Pandima Dewi Distira. Perkenalkan, nama saya Pedagus Budi Artawan. Baik, adapun 3 gerakan yang akan kami bawa, yang pertama yaitu regular push up, yang kedua yaitu wide push up, dan yang ketiga yaitu diamond push up. Untuk regular push up akan dipraktekkan oleh teman saya dan dijelaskan oleh teman saya. Oke, halo teman-teman. Jadi saya akan menyampaikan bagaimana langkah-langkah dalam melakukan gerakan regular push up dan juga apa saja manfaatnya. Jadi dalam gerakan regular push up ini posisi badan itu pertama tengkorak dengan posisi kepala hingga kaki itu lurus. Lalu kedua tangan itu sejajar dengan posisi bahu. Setelah itu angkatlah badan sehingga atau sampai tangan itu lurus. Lalu diginiin kembali, ditekuk kembali. Nah, untuk bagaimana cara atau rangkaian kegiatannya itu akan dipraktekkan oleh rekan saya yaitu Dudek. Untuk waktunya dipersilakan Dudek. Oke, jadi itu adalah bagaimana dari push up regular push up. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada wide push up. Untuk pola latihannya ini sama dengan regular push up posisinya, tapi pembedanya itu hanya di bagian tangan. Kalau tadi regular sejajar dengan bahu, kali ini wide push up itu lebih lebar daripada bahu. Untuk dipraktekkan oleh Pandey. Baik, untuk manfaat dari wide push up ini, yang pertama itu dapat meningkatkan massa otot di bagian dada dan juga dapat memperlebar bahu. Untuk yang selanjutnya itu ada diamond push up yang akan dijelaskan oleh Cindy. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang diamond push up. Nah, diamond push up ini memiliki langkah-langkah yang sama seperti wide maupun regular push up, tapi hanya berbeda di tangannya. Kenapa bisa disebut diamond push up? Karena pada diamond push up ini tangannya atau jarinya menyerupai diamond. Nah, manfaat dari diamond push up ini yaitu untuk melatih otot dada bagian tengah dan tricep. Jadi akan dipraktekkan oleh teman saya. Baik, sekian dari penampilan kami tadi. Apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan jika ada yang ingin menanggapi, angkat tangannya. Dari penampilan kelompok 1. Dipersilakan. Ya, silakan Dewi. Ya, mungkin dari saya juga masih bingung Pak untuk regular waktu sampai turun bawah atau dengan Ya, silakan mungkin ada bisa menjelaskan. Oke, jadi mohon izin menjawab. Untuk regular push up itu sama seperti push up. Sebenarnya itu tahapan yang paling umum. Jadi sampai posisi awal. Jadi posisi awal tadi kan tangan itu sejajar dengan bahu rapat. Nah, kalau bisa sampai seperti itu. Tapi usahakan antara di bagian dada, perut hingga paha itu ada celah atau jarak. Jadi nggak terlalu mepet-mepet banget. Bisa dipahami? Sama-sama. Ya. Baik, ada lagi yang ingin menanggapi? Ya. Tidak ada lagi yang menanggapi. Baik, aplaus dulu temannya untuk kelompok 1. Ya. Jadi penampilan yang sudah bagus, hasil program latihan yang sudah dipilih yaitu melatih otot dada. Ada 3 variasi yang tadi dijelaskan. Ya. Bagaimana melatih otot dada secara maksimal, ada juga dada dan tricep, ada juga dada dan otot bahu. Ya, sudah dijelaskan tadi, juga tadi sudah ada pertanyaan sudah ditambahkan. Mungkin kalau saya hanya sedikit mengkoreksi gerakannya, kalau push up tidak terlalu buru-buru, harus lebih pelan. Jadi begitu naik, mungkin lebih cepat, turunnya mungkin lebih
pelan supaya merasakan kontraksi lebih di otot dada. Ya, tapi sudah bagus sekali, sudah luar biasa. Sekali lagi applause untuk kelompok 1. Ya, terima kasih banyak. Silakan kembali duduk untuk kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang telah kami lakukan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih banyak. Baik anak, demikian tadi penampilan kelompok 1. Sekarang kita masuk ke kelompok kedua. Silakan kelompok kedua ke depan. Tangan balik. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semuanya. Sebelum kami melakukan presentasi pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, dari saya, perkenalkan nama saya Nilo Hisna Pratiwi. Perkenalkan nama saya Jessica Deborah Marta Manalu. Perkenalkan nama saya Nikoma Sintia Pratnya Dewi. Perkenalkan nama saya Igiri Darmawi Putra. Perkenalkan nama saya Gusti Putra Jaya. Perkenalkan nama saya Dwi Anugrah. Baik, untuk materi yang akan kami presentasikan akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana pada pola latihan kebugaran jasmani ini kami memilih gerakan yang berhubungan dengan daya tahan kardiovaskular, di mana kami memilih 3 gerakan. Yang pertama ada jumping jack. Jumping jack ini sendiri dilakukan dengan seseorang itu melompat, dengan ketika dia melompat tangannya dibawa ke atas dan kakinya terbuka, dibuka selebar bahu, dan ketika turun tangannya berada di samping sini dan kakinya ditutup. Nah, gerakan ini sendiri melatih otot tangan dan juga otot kaki secara bersamaan, di mana gerakan ini dilakukan dengan kecepatan tertentu. Baik, kami peragakan. Akan diperagakan oleh teman-teman saya yang lainnya. Baik, itu dia gerakan jumping jack dari kami. Selanjutnya ada gerakan kedua, di mana gerakan kedua ini adalah high knee. Seperti namanya, ini tentu melatih otot kaki. Nah, gerakan ini dilakukan dengan kaki dinaikkan setinggi yang bisa, sesuai kemampuan, lalu dilurus dan tangan berada di sini dan dilakukan seperti berjalan di tempat, namun dengan kecepatan tertentu. Nah, gerakan ini sendiri tentu saja melatih otot kaki, terutama paha dan betis. Baik, akan kami peragakan 1, 2. Baik, itu dia gerakan high knee dari kelompok kami. Selanjutnya ada gerakan yang terakhir, yaitu gerakan ketiga, di mana gerakan ini adalah butt kicks. Butt kicks ini sendiri dilakukan dengan seseorang itu menendangkan kakinya ke pantatnya seperti ini, dan kemudian tangannya diletakkan di belakang. Gerakan ini seperti gerakan berlari di tempat dengan kecepatan tertentu. Dan gerakan ini dapat mengencangkan otot paha dan otot betis. Baik, akan kami lakukan 1. Baik, itu dia 3 gerakan pola latihan yang setelah kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Demikian dan sekian dan terima kasih dan selamat pagi. Ya, silakan stop dulu, jangan duduk dulu. Baik, sebelum dilanjutkan ada yang mau menanggapi dulu penampilan dari kelompok 2. Silakan. Ada?
Jadi pilihan latihannya adalah melatih latihan kardiovaskular atau melatih atau kardio ya, jantung. Ada yang mau mengomentari? Baik, jika tidak, berarti kalian sudah paham. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok kedua. Baik, penampilan sudah bagus, ya, pilihan juga latihan sudah bagus. Baik, silakan kembali duduk untuk kelompok kedua. Silakan. Baik anak-anak, itu tadi penampilan dari kelompok kedua, bagus sekali. Sekarang kita lanjut ke kelompok ketiga. Silakan kelompok tiga maju ke depan. Tadi pencet. Tangan jali. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan rancangan yang sudah kami buat mengenai pola latihan kebugaran jasmani. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari saya, perkenalkan nama saya Madira Fasuci Elisanita Fajar. Dengan saya, nama saya Nikade Jasi Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Nikade Cahya Dewi Maharani. Perkenalkan, nama saya Imade Adilia Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Dimade Rifa Melani. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Ketudiah Pratnyani. Baik, di sini kelompok kami memilih untuk melatih kekuatan otot kaki. Seperti yang kita ketahui bersama, kan kita sering melakukan aktivitas dari pagi sampai sore. Maka dari itu, kelompok kami berinisiatif untuk melakukan pelatihan terhadap otot kaki agar otot kaki kami kuat untuk menjalani hari-hari kami. Dan di sini kami memilih 3 gerakan yang akan kami praktikkan. Sebelumnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi pola latihan kebugaran jasmani kami yang pertama yaitu adalah squat. Di mana squat ini memiliki manfaat yaitu adalah untuk meningkatkan kekuatan kaki dan paha. Namun selain itu, squat juga dapat meningkatkan kekuatan bokong. Baik, berikutnya merupakan gerakan squat dari kami. Silakan disimak. Nggak apa-apa, lebih maju lagi sedikit, nggak apa-apa. Baik, gerakan kedua yang kami pilih adalah gerakan lunges, di mana gerakan ini tuh dapat melatih otot kaki dan dapat meningkatkan kekuatan otot paha. Gerakan ini dilakukan dengan cara menekuk kedua kaki secara bergantian. Baik, untuk memperjelas gerakannya, kami akan mempraktekkan gerakannya. Baik, untuk gerakan yang terakhir yaitu gerakan calf. Calf ini merupakan gerakan untuk melatih otot betis dan juga untuk melatih keseimbangan. Caranya yaitu buka kaki kita selebar bahu kita, lalu kita berjinjit, lalu diturunkan lagi seperti itu dan berulang-ulang. Sekarang kita akan contohkan gerakan tersebut.
Baik, itulah dia presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Jangan dulu duduk, silakan dulu berdiri di depan, sejajar. Baik, ada dulu yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 3. Silakan, Cia. Untuk yang gerakan kedua itu, apakah itu menyentuh lantai? Enggak, karena tadi yang saya lihat itu ada yang itu, ada yang apa? Gimana gerakan yang benar? Apakah gerakan tadi yang kedua gerakan lunges ya? Ya, lunges apakah harus menyentuh kaki atau tidak? Lututnya. Silakan boleh Izin ditanggapi. menjawab. Kalau untuk lanjut itu enggak nyampe ya, enggak nyampe nyentuh. Enggak nyampe nyentuh. Ya. Iya, aslinya enggak nyentuh. Makasih. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya yang mengkoreksi sedikit ya. Pilihan program latihan melatih otot kaki dari kelompok 3. Bagus ya. Bagus, jadi benar sekali tadi yang disampaikan di awal bahwa melatih otot kaki penting sekali apalagi dalam menjalani aktivitas sehari-hari karena kaki ini sebagai tonggak awal ya, sebagai penopang kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Kalau kakinya lemah ya gampang cedera, gimana kita bisa beraktivitas. Itu yang pertama. Jadi dipilihlah latihan otot kaki yang mungkin bisa dilakukan di rumah, tidak mesti ke gym, sama seperti tadi yang saya jelaskan, tidak mesti ke gym. Ada pilihan latihan ini, walaupun masih banyak beberapa latihan yang bisa kalian lakukan. Tentunya latihan seperti ini harus dilakukan minimal 2 kali dalam seminggu, latih otot kaki ya, dan divariasikan dengan beberapa program latihan yang dilatih yang lain ya. Lalu tadi ada pertanyaan bahwa Pak, gimana sih gerakan lunges yang tepat, apakah menyentuh atau tidak? Sebenarnya sekarang kembali ke kenyamanan masing-masing. Kalau misalkan bisa mampu sampai menyentuh, boleh. Kalaupun tidak, ya tidak sampai setengah saja ya. Tapi benar-benar mungkin coba dicontohkan semuanya kelompok ini. Ya, tangannya di pinggang, silakan ambil posisi lunges atur jarak. Oke, silakan memperhatikan. Ya, asa baba 3, 2, 1. Mulai yuk. 1, tahan. Nah, boleh segitu. Tapi jangan sampai setengah. Coba naik lagi sedikit. Nah, itu terlalu sedikit. Jadi tidak ada otot yang dilatih karena terlalu ringan. Ya, bisa dipahami ya? Ya, silakan kembali. Ya, itu tadi pertanyaan dari Cia mengenai lunges. Ya, bagus sekali. Sekarang kita applause kelompok yang ketiga. Bagus, luar biasa. Ya, silakan kembali duduk. Baik, selanjutnya silakan kelompok 4 maju ke depan. Silakan. Baik, pertama-tama kami akan awali antuk tangan jali. Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Putra, selaku guru olahraga, dan selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan pola kebugaran jasmani yang dimana kami pilih untuk melatih otot perut. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Igede Ferdinand Widianto dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Putri Dewi Damayanti. Perkenalkan, nama saya Ayu Rai Prilawedani. Perkenalkan, nama saya Mada Aditya Kusumawardana. Perkenalkan, nama saya Nima Devoni Salsasmita. Perkenalkan, nama saya Zahra Hermizal. Baik, di sini kami akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang pola kebugaran jasmani yang dimana kami pilih untuk menguatkan otot perut.
Tapi sebelum itu kami akan menjelaskan bahwa kebugaran jasmani dari otot perut ini kami akan memilih dari 3 latihan, yang dimana ada plank, ada sit up, dan juga ada mountain climber. Saya akan jelaskan pertama dari plank, yang dimana plank ini adalah gerakan kalismatik. Jadi gerakan ini tidak memerlukan alat sama sekali dan juga berfokus pada otot-otot motorik otot. Gerakan ini sama seperti push up, yang dimana dia lebih menguatkan bertahan dengan sikunya, begitu. Kalau sit up adalah latihan abdomen, yang dimana dia menguatkan otot perut juga, tapi dengan gerakan tidur telentang dan juga dia mengangkat badannya untuk memperkuat otot perut. Dan yang terakhir ada mountain climber, seperti namanya mountain climber, yaitu seperti naik gunung. Jadi kegiatan tersebut hampir sama seperti plank, sama tetap bertahan tetapi dengan kaki yang seperti menaik gunung. Berikut kami akan praktekkan. Plank dulu. Plank. Ya, sekarang kami akan menunjukkan dan mempraktekkan dari latihan sit up. Baik, itu dia tadi gerakan sit up, dan yang terakhir ada gerakan mountain climber. Baik, itu dia praktek dari pola latihan kebugaran jasmani dengan melatih otot perut. Sebelum itu kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman dalam mengoreksi presentasi kami. Ya, boleh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk posisi sit up yang baik dan benar itu, yang pertama harus dekat dulu antara badan dan antara pinggul dan juga kaki itu harus mendekat, dan pada saat mau menurunkan badan itu tidak terlalu menyentuh lantai tapi turun gitu. Jadi ambang-ambang gitu, habis naik lagi. Apa bisa diterima? Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan jika ada lagi yang mau menanggapi. Sudah? Baik, sepertinya tidak ada. Kami akan menutup untuk para mesanti. Om Santi Santi Santi. Ya, jangan duduk dulu ya, berdiri dulu. Baik, silakan dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 penampilan sudah bagus, luar biasa. Tadi memilih pola latihan yaitu melatih otot perut. Ya, melatih otot perut dengan 3 metode latihan. Ya, penampilan sudah bagus. Mungkin program yang dipilih juga sudah bagus, tapi saya sedikit saja mengkoreksi. Tadi sudah ditanya oleh Danan mengenai bagaimana sih posisi yang ini bagus. Pertanyaannya juga sudah ditanggapi juga. Memang ya, jadi posisi dalam sit up terutama kalau bisa tidak 100% turun full. Ya, jadi mungkin setengah atau hampir 80%, setelah itu naik lagi. Masih sama, hanya temponya tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Ya, itu gini. Dari sekian banyak latihan perut, ini jadi pilihan mereka, sudah bagus. Tentunya kalau latihan perut, kalau mau perutnya six-pack, ya, kalau mau perutnya six-pack, tentunya tidak hanya dengan latihan, tapi juga menjaga pola makan. Ya, bisa dipahami semua ya? Ya, kasih aplaus sekali lagi. Ya, silakan duduk. Baik, kita melakukan pendinginan. Silakan rentangkan tangannya lagi ke samping dan ke belakang. Baik ya, dorong ke atas.
Hitung dari Cia dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, oleh kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toleh kanan, relax ya pendinginan. Ya, lalu langsung jinjit ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ke depan. Ya, silakan. Selanjutnya ke bawah sudah ya? Belum? Ya, silakan ke bawah dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, bersama-sama sambil dilihat contoh ya. Ayo, semua, ayo. Ayo. Lagi, masih, lagi sekali, yuk. Baik, sekarang kaki. Ya, boleh. Ke depan, ke belakang. Ayo, lanjut, hitung. Ke dalam, kiri kanan, yuk. Ganti kaki kiri ke depan belakang. Ya, silakan boleh duduk, serong ke kiri kalian. Duduk. Buka kaki lebar. Ya, dorong ke depan, bungkukkan badan. Relax, saya hitung sampai 8. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atur nafas sekali lagi. Dorong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan duduk. Silakan luruskan kakinya. Setelah tadi kita melakukan pendinginan, silakan luruskan kakinya sambil menyimak pemberitahuan selanjutnya atau info selanjutnya. Baik, jadi waktu pertemuan kita pertama, saya sudah memberikan kalian pretest, ya. Dan hari ini adalah pertemuan kita yang kedua atau terakhir di materi kebugaran jasmani. Saya akan melihat bagaimana sih peningkatan kalian atau apa sih yang kalian sudah dapatkan selama 2 kali pertemuan ini tentang materi kebugaran jasmani. Ya, silakan dikerjakan. Ya, nanti setelah ini saya akan kirimkan langsung ke Google Form. Silakan langsung dikerjakan dan saya akan langsung nilai. Minggu depan saya akan beritahu berapa nilai yang kalian dapatkan dari materi kebugaran jasmani. Ya, dari Google Form yang kalian sudah kerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Jadi tidak ada yang tidak mengerjakan. Saya harap semua mengerjakan. Itu tadi penjelasan saya tentang tugas yang akan kalian kerjakan di Google Form. Ada pertanyaan dulu? Ya, dari sini dulu. Kalau bisa minggu depan kalian sudah tuntas. Jadi saya sudah penilaian. Jadi kalau nanti saya kirim besok atau sebelum minggu depan sudah terkumpul semua tugas kalian. Ya, Andrew, ada pertanyaan lagi? Oh sama, ya ada apa-apa. Baik ya, itu untuk masalah tugas. Selanjutnya dari hasil apa yang kalian sudah rancang selama 2 kali pertemuan ini di materi kebugaran jasmani, ya, yang saya lihat adalah penampilan yang sudah sangat bagus, pola latihan yang sudah sangat baik, tinggal beberapa gerakan yang mungkin bisa diperbaiki lagi, disempurnakan lagi, dipahami, ya, bagaimana sih gerakan yang lebih tepat lagi. Ya, bisa kalian cari juga sumber di YouTube, sumbernya
Bisa kalian tonton, apakah gerakan kalian sudah tepat atau belum? Ya, itu untuk materi kebugaran ini merancang pola latihan. Ya. Lalu di pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir saya juga sudah lihat kedisiplinan kalian sudah bagus, kehadiran sudah mulai meningkat juga, keaktifan di kelas sudah mulai bagus. Saya harap dipertahankan dan tentunya ditingkatkan kembali. Ya, bisa dipahami semua ya? Ya. Untuk pertemuan selanjutnya materi kita adalah atletik. Silakan, nanti saya akan kembali share materinya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ada pertanyaan dulu untuk materi atletik? Tidak. Jika tidak, saya minta bantuan dari ketua kelas bersama Cindy, ya. Tolong dibagikan refleksi diri dan ini kalian kerjakan di rumah lalu dikumpulkan minggu depan di pertemuan kita selanjutnya. Satu orang dua itu berbeda ya. Satu orang dua. Silakan sambil dibaca. Ada yang ditanyakan dari yang kalian sudah dapat? Silakan sambil disimak. Sudah semua dapat ya? Ini sama seperti sebelumnya yang kalian sudah pernah isi. Jadi setiap selesai pembelajaran kalian akan mendapatkan ini, ya, refleksi diri ini sebagai bahan saya perbaikan apa yang bisa saya perbaiki dalam mengajar kalian. Untuk menumbuhkan bagaimana sih pembelajaran yang lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Jika sudah, kita akan tutup dengan doa pertemuan pada hari ini. Silakan Cia pimpin ke depan. Berdiri. Yuk berdiri semua yuk. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak. Selamat pagi.